Media penyimpanan berkas adalah peralatan fisik yang menyimpan referensi data. Jenis media penyimpanan data yaitu primary memory dan secondary memory. Pertama adalah RAM atau Random Access Memory. Random Access Memory adalah perangkat dalam sebuah komputer atau gadget yang dapat mengakses memori secara acak dengan cepat. Terkadang, RAM juga disebut sebagai memori utama dalam sebuah perangkat. Bagian-bagian RAM adalah SRAM. SRAM yang disebut sebagai Static Random Access Memory atau memori akses acak statik, yang sejenis dengan memori semikonduktor. Yang kedua adalah DRAM atau Dynamic Random Access Memory atau juga disebut sebagai memori akses acak dinamis. Secondary memory atau secondary storage adalah tempat penyimpanan data yang permanen disimpan di CPU. Ada dua jenis secondary storage. Yang pertama, Sequential Access Storage Device atau SESD. SESD adalah suatu perangkat simpan yang bekerja secara sekuensial atau dengan cara membaca dan menulis data secara urut dari awal sampai akhir tanpa adanya kemungkinan melewati bagian tertentu. Contohnya itu adalah kaset atau magnetic tape, punch card, dan punch paper tape. Yang kedua, Direct Access Storage Device atau DASD, di mana DASD ini merupakan perangkat simpan yang bekerja dengan cara langsung. Artinya, perangkat tersebut dapat membaca atau menulis langsung di tempat yang diperlukan. Contohnya itu adalah floppy disk atau disket, hard disk, dan CD atau DVD. Magnetic tape adalah model pertama daripada secondary memory. Tape ini juga dipakai untuk alat input atau output, di mana informasi dimasukkan ke CPU dari tape dan informasi diambil dari CPU lalu disimpan pada tape lainnya. Panjang tape pada umumnya 2400 feet, lebarnya 0,5 inci. Data disimpan dalam bintik kecil yang bermagnet dan tidak tampak pada bahan plastik yang dilapisi peroksida. Fungsi magnetic tape. Fungsi magnetic tape yaitu untuk media penyimpanan, untuk alat input atau output, untuk merekam audio, video, atau sinyal. Cara kerja magnetic tape: data direkam secara digit pada media tape sebagai titik-titik magnetisasi pada lapisan peroksida. Magnetisasi positif menyatakan 1 bit, sedangkan magnetisasi negatif menyatakan 0 bit atau sebaliknya. Sistem blok pada magnetic tape. Sistem blok pada magnetic tape block adalah data yang dibaca dari atau ditulis ke tape dalam suatu grup karakter. Sebuah blok dapat terdiri dari satu atau lebih record. Untuk blok dapat mempengaruhi jumlah data atau record yang dapat disimpan dalam. Keuntungan dan kelemahan dari magnetic tape. Yang pertama, keuntungan. Panjang record tidak terbatas, density data tinggi, volume penyimpanan datanya besar dan harganya murah. Kecepatan transfer data tinggi dan sangat efisien. Kelemahan dari magnetic tape. Akses langsung terhadap record lambat. Masalah lingkungan, memerlukan penafsiran terhadap mesin, proses harus sekuensial atau bersifat SASD. Selanjutnya, magnetic disk. Random Access atau DASD pertama yang dibuat oleh industri komputer adalah magnetic disk. Kecepatan rata-rata rotasi piringannya sangat tinggi. Data disimpan dalam track. Karakteristik secara fisik pada magnetic disk. Yang pertama, terdiri dari beberapa tumpukan piringan aluminium. Umumnya terdiri dari 11 piringan. Setiap piringan diameternya 11 inch untuk ukuran yang besar dan 8 inch pada ukuran yang mini, dan menyerupai piringan hitam. Disk mempunyai 200-800 track per permukaan. Banyaknya track pada piringan adalah tetap. Pada disk pack yang terdiri dari 11 piringan mempunyai 20 permukaan untuk menyimpan data.
Selanjutnya, representasi data dan pengelamatan. Di sini terbagi atas dua metode, yaitu 1. Metode silinder dan 2. Metode sektor. 1. Metode silinder. Metode silinder merupakan pengelamatan berdasarkan nomor silinder, nomor permukaan, dan nomor rekor. Semua truk dari Dixpak pembentukan suatu silinder. Jadi, bila suatu Dixpak dengan 200 truk per permukaan, maka mempunyai 200 silinder. Pengelamatan dari nomor rekor menunjukkan di mana rekor terletak pada truk yang ditunjukkan dengan nomor silinder dan nomor permukaan. 2. Metode sektor. Metode sektor, setiap truk dari pak dibagi ke dalam sektor-sektor. Setiap sektor adalah storage area untuk banyaknya karakter yang tepat. Pengelamatan rekornya berdasarkan nomor sektor, nomor truk, nomor permukaan. Nomor sektor yang diberikan oleh Dix Control menunjukkan truk mana yang akan diakses dan pengelamatan rekor terletak pada truk yang mana. Setiap truk pada setiap piringan mempunyai kapasitas penyimpanan yang sama meskipun diameter truknya berlainan. Keseragaman kapasitas dicapai dengan penyesuaian density yang terdapat dari representasi data untuk setiap ukuran truk. Keuntungan lain dari pendekatan keseragaman kapasitas adalah file dapat ditempatkan pada disk tanpa merubah lokasi nomor sektor pada file.